Malam itu seharusnya menjadi malam yang paling membahagiakan dalam hidupku. Pesta pernikahan yang meriah, tawa keluarga besar yang berkumpul, dan harapan baru tentang masa depan bersama pria yang kuanggap cinta sejatiku. Namun, takdir memiliki rencana lain yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Dalam hitungan detik, semua kebahagiaan itu runtuh seperti istana pasir yang dihantam ombak besar. Ayahku, pria yang selalu menjadi pahlawan dalam hidupku, tiba-tiba berdiri dari kursinya dengan wajah pucat seperti mayat hidup. Kata-katanya menusuk jantungku seperti belati yang tajam. "Pergilah sekarang," ucapnya dengan suara bergetar yang hampir tak terdengar di tengah hiruk-pikuk pesta. Aku terdiam membeku, tidak mengerti apa yang terjadi. Namun yang membuatku benar-benar kehilangan napas adalah reaksi suamiku yang baru saja mengucapkan janji suci di altar beberapa jam sebelumnya. Dia berdiri dengan tenang, tersenyum aneh yang membuatku merinding, lalu berkata dengan nada yang terlalu santai untuk situasi seperti ini, "Izinkan aku bersulang dulu." Kemudian, yang terjadi selanjutnya mengubah hidupku selamanya. Jika kamu ingin tahu akhir yang mengejutkan dari kisah ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menakjubkan lainnya yang akan membuat harimu penuh dengan emosi dan pelajaran berharga. Namaku Maya, dan ini adalah kisah tentang bagaimana pernikahan impianku berubah menjadi mimpi buruk tergelap dalam waktu kurang dari 24 jam. Semuanya dimulai 6 bulan sebelum hari pernikahan itu. Aku bertemu dengan Arya di sebuah kafe kecil di pusat kota, tempat yang sering kukunjungi setiap akhir pekan untuk menenangkan pikiran setelah minggu yang melelahkan bekerja di kantor akuntan. Dia duduk di meja sebelahku, membaca buku tentang investasi properti, dan entah bagaimana kami mulai mengobrol tentang kopi yang kami pesan. Percakapan itu mengalir begitu alami, seolah kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Arya adalah pria yang sempurna di mataku. Dia tampan dengan cara yang tidak berlebihan, cerdas tanpa terkesan sombong, dan yang paling penting, dia memperhatikanku dengan cara yang membuatku merasa istimewa. Dia mendengarkan setiap kata yang kuucapkan seolah itu adalah hal paling menarik di dunia. Dalam waktu 2 bulan, kami sudah tidak bisa dipisahkan. Dia mengajakku bertemu keluarganya yang tampak hangat dan menerima kehadiranku dengan tangan terbuka. Ibunya bahkan mengatakan bahwa aku adalah gadis yang selama ini dia doakan untuk putranya. Ketika Arya melamarku di tepi pantai saat matahari terbenam, dengan cincin berlian yang berkilauan indah, aku tidak ragu sedetik pun untuk mengatakannya. Rasanya seperti dongeng yang menjadi kenyataan. Ayahku, yang biasanya sangat protektif dan selektif soal pria yang mendekati putri semata wayangnya, tampak menyukai Arya. Papa bahkan mengatakan bahwa Arya mengingatkannya pada dirinya sendiri saat masih muda, penuh ambisi dan bermimpi besar. Mama juga sangat senang, sibuk mempersiapkan segala detail pernikahan dengan antusiasme yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Persiapan pernikahan berlangsung lancar tanpa hambatan berarti. Kami memilih venue yang indah, sebuah gedung bergaya kolonial dengan taman yang luas dan fountain air mancur di tengahnya. Undangan sudah dikirim, gaun pengantin yang sempurna sudah dipilih, dan menu makanan sudah difinalisasi. Semuanya terlihat begitu sempurna, seperti lukisan indah yang siap dipajang. Namun, ada satu hal kecil yang mulai menggangguku beberapa minggu menjelang hari pernikahan. Meskipun saat itu aku mencoba mengabaikannya karena terlalu bahagia untuk memikirkan hal negatif. Arya mulai sering pergi keluar kota untuk urusan bisnis yang dia klaim sangat penting untuk masa depan kami. Dia bilang sedang menutup deal properti besar yang akan mengamankan kondisi finansial kami untuk tahun-tahun mendatang. Tentu saja aku percaya. Karena kenapa aku harus tidak percaya pada pria yang akan menjadi suamiku? Setiap kali dia pergi, dia selalu menelepon atau mengirim pesan untuk memberitahu bagaimana harinya, meskipun kadang responsnya agak lambat karena katanya sedang rapat penting. Aku memaklumi semuanya karena bagaimanapun juga, kita semua punya kesibukan masing-masing. Hari pernikahan akhirnya tiba dengan cuaca yang sempurna, langit biru cerah tanpa awan, seolah alam semesta turut merayakan kebahagiaanku. Aku bangun pagi dengan jantung berdegup kencang karena kombinasi antara kebahagiaan dan sedikit gugup yang wajar untuk pengantin baru. Mama dan teman-temanku membantuku bersiap, mengenakan gaun putih yang indah,
merias wajahku, dan menata rambutku dengan sempurna. Ketika aku melihat diriku di cermin, aku hampir tidak percaya bahwa itu adalah aku. Aku terlihat seperti putri dari dongeng yang sudah menunggu pangeran datang menjemputku. Upacara pernikahan berlangsung dengan sangat indah dan hikmat. Air mata kebahagiaan mengalir di pipiku ketika Arya mengucapkan janji pernikahannya dengan suara yang penuh emosi. Papa menuntunku di altar dengan bangga, melepaskan tanganku dengan senyum meskipun aku tahu dia juga menahan air mata. Mama menangis dengan haru dari barisan tamu, mengelap matanya dengan sapu tangan yang sudah disiapkan khusus. Semua tamu tampak bahagia. Tepuk tangan meriah mengiringi ciuman pertama kami sebagai pasangan suami istri yang sah. Rasanya seperti mimpi yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Resepsi pernikahan diadakan di taman gedung yang sudah didekorasi dengan sangat cantik. Bunga-bunga segar menghiasi setiap sudut. Lampu-lampu kecil berkedip lembut menciptakan suasana magis saat matahari mulai terbenam, dan meja-meja tamu ditata dengan elegan. Musik lembut mengalun dari band yang kami sewa, dan aroma makanan lezat memenuhi udara. Semuanya sempurna melampaui ekspektasi. Aku dan Arya berjalan dari meja ke meja, menyapa para tamu, menerima ucapan selamat dan doa baik dari orang-orang yang kami cintai. Wajah Arya berseri-seri. Dia tertawa dan bercanda dengan tamu-tamu, memegang tanganku erat seolah tidak ingin melepaskannya. Namun, sekitar 1 jam setelah resepsi dimulai, aku menyadari ada yang aneh. Papa yang biasanya adalah jiwa pesta, yang selalu ceria dan suka berkeliling berbicara dengan semua orang, tiba-tiba terlihat sangat diam. Dia duduk di meja keluarga dengan wajah yang sulit kubaca. Matanya menatap kosong ke arah yang tidak jelas. Aku sempat menghampirinya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Tapi dia hanya tersenyum paksa dan mengatakan dia hanya sedikit lelah karena persiapan pernikahan yang menguras energi. Aku percaya dan tidak terlalu memikirkannya karena memang benar. Papa sudah bekerja keras memastikan semuanya sempurna untuk hari istimewaku. Kemudian datang momen bersulang, tradisi yang selalu ada di setiap resepsi pernikahan. Master of Ceremony mengumumkan bahwa saatnya untuk toast, dan semua tamu mengangkat gelas mereka berisi champagne atau jus untuk calon pengantin. Ayahku diminta untuk memberikan sambutan dan toast pertama sebagai ayah dari mempelai wanita. Biasanya Papa sangat pandai berbicara di depan umum. Dia punya humor yang baik dan selalu tahu cara membuat semua orang tertawa sekaligus terharu. Namun kali ini, ketika dia berdiri dengan mikrofon di tangan, ada sesuatu yang sangat berbeda dari dirinya. Jangan kemana-mana, karena yang akan terjadi selanjutnya akan membuatmu terkejut, dan mungkin tidak akan pernah kamu bayangkan sebelumnya. Subscribe channel ini agar kamu selalu mendapat update cerita-cerita luar biasa yang penuh dengan twist mengejutkan. Wajah Papa terlihat sangat pucat, seperti seseorang yang baru saja melihat hantu atau menerima kabar buruk yang menghancurkan. Tangannya yang memegang mikrofon sedikit bergetar, dan dia berdehem beberapa kali sebelum mulai berbicara. Suaranya yang biasanya lantang dan penuh percaya diri kali ini terdengar lemah dan ragu. "Selamat malam semuanya," katanya memulai dengan nada yang tidak biasa. "Terima kasih sudah datang merayakan hari istimewa putri kesayangan saya." Dia berhenti sejenak, menatapku dengan ekspresi yang membuatku tidak nyaman. Ada kesedihan mendalam di matanya, bercampur dengan sesuatu yang lain yang tidak bisa kusebut namanya. Marah? Kecewa? Ketakutan? Aku tidak tahu. Kemudian Papa menatap ke arah Arya yang duduk di sebelahku dengan senyum lebar di wajahnya, tidak menyadari badai yang akan segera datang. Papa mengambil napas panjang, dan aku bisa melihat dadanya naik turun dengan berat. "Sebenarnya ada sesuatu yang harus saya katakan," lanjutnya dengan suara yang semakin bergetar. Ruangan yang tadinya ramai dengan bisikan dan tawa mulai hening. Semua mata tertuju pada Papa yang terlihat seperti akan pingsan kapan saja. Jantungku mulai berdebar tidak karuan. Ada firasat buruk yang merayap di tulang punggungku. "Maya, sayangku," Papa menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Maafkan ayah karena harus mengatakan ini di momen seperti ini. Tapi ayah tidak punya pilihan lain. Ayah baru saja menemukan sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang harus kamu ketahui sebelum terlambat." Aku mulai panik. Tidak mengerti apa yang Papa maksud.
Arya yang duduk di sebelahku mulai terlihat tidak nyaman. Senyumnya memudar dan digantikan dengan ekspresi tegang. Pria yang baru saja kamu nikahi ini, Papa menunjuk ke arah Arya dengan tangan yang masih bergetar. Bukanlah orang yang kamu kira. Ruangan seketika dipenuhi dengan suara bisikan terkejut dari para tamu. Mama berdiri dari kursinya dengan wajah pucat, tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Aku merasa dunia berputar. Kepalaku pusing dan aku hampir tidak bisa bernapas. Apa maksud Papa? Tanyaku dengan suara yang hampir tak terdengar. Papa menatapku dengan mata penuh air mata yang mulai mengalir di pipinya. Sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya karena Papa adalah pria yang sangat kuat dan jarang menunjukkan emosinya. Tadi siang, Ayah menerima telepon dari seorang wanita yang mengaku sebagai istri sah dari Arya, kata Papa dengan suara yang bergetar menahan tangis. Awalnya Ayah pikir itu hanya orang iseng atau seseorang yang cemburu, tapi dia mengirimkan foto-foto dan dokumen legal yang membuktikan bahwa dia memang menikah dengan Arya sejak 3 tahun lalu. Mereka bahkan memiliki seorang anak berusia 2 tahun. Dunia seolah berhenti berputar pada saat itu. Aku tidak bisa bernapas, tidak bisa berpikir, tidak bisa merasakan apa-apa selain sakit yang luar biasa di dadaku seolah seseorang baru saja merobek jantungku dan meremasnya dengan keras. Aku menoleh menatap Arya, berharap dia akan melompat berdiri dan membantah semua tuduhan gila ini, mengatakan bahwa ini semua adalah kesalahpahaman besar atau konspirasi jahat dari seseorang yang iri dengan kebahagiaan kami. Namun yang kulihat di wajahnya justru membuat hatiku hancur berkeping-keping. Dia tidak terlihat terkejut atau marah seperti yang seharusnya dilakukan oleh orang yang dituduh secara salah. Sebaliknya, dia terlihat terkejut tertangkap basah. Wajahnya memucat, keringat mulai membasahi dahinya, dan matanya tidak bisa menatap mataku secara langsung. Arya, bisikku dengan suara bergetar. Katakan itu tidak benar. Katakan Papa salah. Kumohon. Tanganku menggenggam lengan jasnya dengan erat. Seolah dengan memeganginya aku bisa mempertahankan realitas yang selama ini kubangun tentang dirinya, tentang kami. Dia membuka mulutnya, menutupnya lagi, kemudian melihat ke sekeliling ruangan yang kini dipenuhi dengan tatapan terkejut dan mengutuk dari semua tamu undangan. Dia terlihat seperti binatang yang terpojok, mencari jalan keluar dari situasi yang tidak mungkin dia hindari lagi. Kemudian Papa melanjutkan dengan suara yang lebih keras, seolah dia ingin memastikan semua orang mendengar kebenaran yang harus terungkap malam itu. Pergilah sekarang, kata Papa menatap tajam ke arah Arya. Sebelum Ayah memanggil security dan polisi. Pergi dan jangan pernah dekati putriku lagi. Suasana menjadi sangat mencekam, seperti badai yang akan segera meledak. Beberapa tamu pria yang merupakan teman Papa sudah mulai bergerak dari kursi mereka, siap untuk bertindak jika diperlukan. Arya melihat sekeliling dengan panik, menyadari bahwa dia dikepung dan tidak ada jalan keluar yang baik dari situasi ini. Lalu terjadi hal yang tidak akan pernah kulupakan selama sisa hidupku. Arya tidak berlari keluar seperti yang diharapkan Papa. Sebaliknya, dia perlahan berdiri dari kursinya dengan tenang yang mengerikan, seperti orang yang sudah mempersiapkan skenario ini dalam pikirannya sejak lama. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya, senyum yang membuatku merinding karena sama sekali tidak mencapai matanya yang terlihat dingin dan hampa. Izinkan aku bersulang dulu, katanya dengan nada yang terlalu santai, terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Dia mengangkat gelas campaknenya tinggi-tinggi, menatap ke sekeliling ruangan dengan tatapan yang aneh, lalu dia mulai berbicara. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir malam ini untuk menyaksikan pertunjukan yang luar biasa, katanya dengan nada mengejek yang membuat darahku mendidih. Kalian semua pikir kalian mengenal kebenaran sekarang? Kalian pikir kalian tahu siapa aku? Kalian tidak tahu apa-apa. Dia tertawa. Suara tawa yang membuat bulu kuduku berdiri. Ya, benar aku sudah menikah. Ya, benar aku punya anak. Tapi kalian tahu apa yang lebih menarik? Ayah tercinta Maya yang terhormat ini. Dia menunjuk Papa dengan gelas campaknenya. Dia tahu segalanya sejak awal. Kalimat itu seperti bom yang meledak di tengah ruangan. Semua mata kini beralih dari Arya ke Papa yang berdiri dengan wajah yang sulit dibaca. Apa maksudmu? Tanyaku dengan suara yang hampir tidak keluar karena tenggorokanku terasa tercekik.
Arya tersenyum lebar. Senyum kemenangan yang jahat. Ayahmu dan ayahku adalah partner bisnis 20 tahun lalu. Partner bisnis yang berakhir dengan ayahku bangkrut dan bunuh diri, karena ayahmu menggelapkan uang perusahaan dan menyalahkan semuanya pada ayahku. Keluargaku hancur. Ibuku harus bekerja keras membesarkan aku sendirian, dan kami hidup dalam kemiskinan bertahun-tahun. Jadi aku datang untuk membalas dendam. Aku merasa dunia runtuh untuk kedua kalinya dalam satu malam. Tidak mungkin. Papa tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Dia adalah pria paling jujur dan baik yang kukenal. Aku menatap papa mencari bantahan, mencari bukti bahwa Arya hanya mengarang cerita gila untuk membelokkan tuduhan yang dialamatkan padanya. Namun yang kulihat di wajah papa justru membuatku merasa seperti terlempar ke jurang tanpa dasar. Wajahnya pucat seperti mayat, matanya menatap lantai, tidak berani menatap mataku. Itu adalah pengakuan tanpa kata-kata. Papa? Bisikku dengan suara yang dipenuhi keputusasaan. Katakan itu tidak benar. Papa tidak melakukan itu, kan? Papa akhirnya menatapku, dan air mata yang mengalir deras di pipinya menjawab semua pertanyaanku. Maafkan ayah, sayang, katanya dengan suara yang hancur. Itu terjadi sangat lama sekali. Ayah muda dan bodoh. Ayah panik karena bisnis hampir bangkrut, dan ayah membuat keputusan yang sangat salah. Ayah mengambil uang dari perusahaan dan membiarkan partner ayah disalahkan karena takut kehilangan segalanya. Ayah tidak tahu dia akan bunuh diri. Ayah tidak tahu keluarganya akan menderita seperti itu. Ayah menyesal setiap hari sejak saat itu. Aku tidak tahu harus merasakan apa. Marah pada papa yang ternyata melakukan kejahatan di masa lalu? Marah pada Arya yang memanipulasiku sebagai alat pembalasan dendam? Atau marah pada diriku sendiri yang terlalu naif dan percaya pada kebaikan manusia? Arya melanjutkan dengan suara yang penuh kebencian. Aku merencanakan ini selama bertahun-tahun. Aku mencarimu, mendekatimu, membuatmu jatuh cinta padaku. Semuanya untuk membuat ayahmu merasakan sakit yang sama seperti yang dirasakan keluargaku. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan orang yang paling dicintai. Bagaimana rasanya melihat anaknya hancur karena pengkhianatan. Dia meneguk campaknenya dalam satu tegukan, membanting gelasnya ke lantai hingga pecah berkeping-keping, lalu berjalan keluar dari ruangan dengan langkah yang tegap meninggalkan kekacauan total di belakangnya. Aku berdiri di tengah reruntuhan pernikahanku, dikelilingi oleh tamu-tamu yang menatapku dengan campuran kasihan, terkejut, dan mungkin sedikit senang melihat drama yang jauh lebih menghibur daripada acara televisi manapun. Gaun pengantin putihku yang indah kini terasa seperti kostum badut yang konyol. Mama berlari menghampiriku dan memelukku erat. Tubuhnya bergetar karena tangisan yang tidak bisa dia tahan lagi. Sayang, maafkan Mama dan Papa. Kami tidak tahu. Kami tidak tahu. Ulangnya berkali-kali seperti mantra yang tidak berguna. Papa masih berdiri di tempatnya. Hancur total seperti patung yang retak. Beberapa tamu mulai meninggalkan venue dengan canggung. Tidak tahu harus mengatakan apa dalam situasi seperti ini. Beberapa teman dekatku mencoba menghampiri dan menghibur. Tapi aku bahkan tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan karena ada suara dengung keras di telingaku yang membuat semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tidak nyata. Namun sayangnya, ini sangat nyata. Lebih nyata dari apapun yang pernah kualami sebelumnya. Hari-hari setelah kejadian itu adalah periode tergelap dalam hidupku. Aku tidak bisa makan, tidak bisa tidur, tidak bisa melakukan apa-apa selain berbaring di tempat tidur menatap langit-langit kamar sambil mengulang setiap momen bersamanya dalam pikiran, mencoba mencari tanda-tanda yang aku lewatkan bahwa semuanya adalah kebohongan besar. Apakah ada momen ketika topeng Arya terlepas dan aku terlalu bodoh untuk menyadarinya? Apakah setiap senyum, setiap kata manis, setiap janji indah yang dia ucapkan adalah bagian dari rencana pembalasan dendamnya? Pertanyaan-pertanyaan ini menghantuiku siang dan malam tanpa henti. Papa mencoba berbicara denganku berkali-kali, mengetuk pintu kamarku dengan lembut, memohon agar aku memberinya kesempatan untuk menjelaskan dengan lebih detail tentang apa yang terjadi di masa lalu. Tapi aku tidak bisa menghadapinya. Setiap kali aku melihat wajahnya,
Aku teringat pada fakta bahwa dia adalah akar dari semua penderitaan ini. Jika dia tidak melakukan apa yang dia lakukan 20 tahun lalu, maka Arya tidak akan memiliki alasan untuk membalas dendam. Aku tidak akan berada dalam situasi ini, merasakan sakit yang seolah tidak akan pernah hilang untuk selamanya. Namun setelah berminggu-minggu dalam kegelapan itu, sesuatu dalam diriku mulai berubah. Mungkin karena aku lelah menangis, atau mungkin karena ada bagian dari diriku yang kuat yang menolak untuk hancur total dan membiarkan mereka menang. Aku mulai berpikir dengan lebih jernih, melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Ya, Arya mengkhianatiku dengan cara yang paling kejam. Ya, Papa melakukan kesalahan besar di masa lalu yang berdampak pada kehidupan orang lain. Tapi apakah itu berarti aku harus membiarkan masa laluku menghancurkan masa depanku selamanya? Aku mulai mencari informasi tentang istri sah Arya, wanita yang konon menelepon Papa sebelum pernikahan untuk membongkar kebohongan suamiku yang sebenarnya bukan suamiku karena pernikahan kami tidak sah secara hukum. Aku menemukan profilnya di media sosial setelah pencarian yang cukup panjang. Namanya Lina, seorang wanita yang terlihat lelah dengan mata yang menyimpan kesedihan mendalam. Foto-foto di akunnya menunjukkan seorang anak kecil yang lucu, bocah laki-laki berusia 2 tahun yang memiliki senyum yang sayangnya mengingatkanku pada Arya. Dengan tangan bergetar, aku mengiriminya pesan pribadi, memperkenalkan diriku dan meminta untuk bertemu. Kisah ini masih panjang dan akan semakin menarik. Jadi pastikan kamu sudah subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan bagaimana Maya akhirnya bangkit dari kehancuran ini dan menemukan kekuatan yang tidak pernah dia tahu dia miliki. Kami bertemu di kafe kecil yang tenang, jauh dari keramaian pusat kota. Lina datang dengan wajah yang penuh kecurigaan dan pertahanan, yang bisa kupahami sepenuhnya. Bagaimanapun juga, aku adalah wanita yang hampir menikah dengan suaminya, meskipun tanpa mengetahui fakta itu. Kami duduk berhadapan dalam keheningan yang canggung selama beberapa menit sebelum akhirnya dia yang memulai pembicaraan. Aku tidak tahu apa yang kamu harapkan dari pertemuan ini, katanya dengan suara yang tajam namun lelah. Tapi jika kamu pikir aku akan meminta maaf atas apa yang terjadi, maka kamu salah. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan untuk melindungi pernikahanku dan anakku. Aku menggeleng perlahan, mencoba menahan air mata yang mengancam akan tumpah lagi. Aku tidak mencari permintaan maaf, jawabku dengan suara yang lebih tenang dari yang kukira bisa kulakukan. Aku hanya ingin mengerti. Aku ingin tahu kebenaran tentang siapa sebenarnya Arya, tentang kehidupan kalian, tentang mengapa dia melakukan ini. Lina menatapku dengan intens, seolah mencoba membaca apakah aku tulus atau hanya mencari informasi untuk tujuan lain. Setelah beberapa saat, bahunya merosot dan dia mulai bercerita dengan suara yang penuh dengan kelelahan emosional. Arya dan aku menikah 3 tahun lalu dalam upacara sederhana, karena kami tidak punya banyak uang saat itu. Mulai Lina dengan tatapan kosong ke cangkir kopinya. Dia adalah pria yang berbeda saat itu. Atau setidaknya aku pikir begitu. Dia manis, perhatian, dan penuh dengan mimpi tentang masa depan yang lebih baik untuk kami. Tapi ada sesuatu yang selalu mengganggunya, sesuatu dari masa lalunya yang tidak pernah bisa dia lepaskan. Dia selalu berbicara tentang bagaimana ayahnya adalah pria yang baik yang dikhianati oleh partnernya, bagaimana keluarga kami kehilangan segalanya karena keserakahan orang lain. Dia berhenti sejenak, menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Ketika kami punya anak, aku pikir itu akan mengubah sesuatu dalam dirinya. Aku pikir menjadi seorang ayah akan membuatnya melupakan masa lalu dan fokus pada masa depan. Tapi aku salah. Sebaliknya, itu hanya membuat obsesinya dengan pembalasan dendam menjadi lebih kuat. Dia bilang dia tidak ingin anaknya tumbuh dalam kemiskinan seperti dia, dan satu-satunya cara untuk memastikan itu adalah dengan mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi hak keluarganya dari awal. Dia mulai merencanakan semuanya dengan detail yang menakutkan. Dia mencari informasi tentang keluargamu, tentang dirimu, tentang rutinitas dan tempat-tempat yang kamu kunjungi. Pertemuan kalian di kafe itu bukan kebetulan. Itu semua direncanakan dengan sangat hati-hati. Mendengar semua ini membuat perutku mual. Setiap momen manis yang kami bagikan, setiap kata cinta yang dia bisikan,
Semuanya adalah kebohongan yang dibangun dengan sangat terencana. Namun yang membuatku lebih terkejut adalah pertanyaan berikutnya yang keluar dari mulutku tanpa kusadari. Lalu mengapa kamu menelepon papa sebelum pernikahan? Mengapa kamu memutuskan untuk menghentikan rencana Arya di menit-menit terakhir? Lina mengangkat kepalanya menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Dan untuk pertama kalinya aku melihat kemanusiaan penuh di balik pertahanannya yang keras. Karena aku tidak bisa membiarkan wanita lain yang tidak bersalah menderita seperti yang aku alami, jawabnya dengan suara bergetar. Karena meskipun aku marah pada suamiku yang mengkhianatiku dengan mendekati wanita lain bahkan jika itu untuk pembalasan dendam, aku masih punya hati nurani. Karena ketika aku membayangkan diriku di posisimu, berdiri di altar dengan pria yang mengaku mencintaimu padahal semuanya adalah kebohongan, aku tidak bisa meneruskan kebisuan. Aku tahu aku akan menghancurkan pernikahan yang sudah kamu persiapkan dengan susah payah. Tapi bukankah lebih baik kamu tahu sebelum terlambat daripada menjalani kehidupan yang dibangun di atas kebohongan? Air matanya mulai mengalir. Dan tanpa sadar aku meraih tangannya di atas meja. Kami duduk di sana, dua wanita yang seharusnya menjadi musuh tapi justru terhubung oleh penderitaan yang disebabkan oleh pria yang sama dan kesalahan dari generasi sebelumnya. Terima kasih, bisikku dengan tulus.